Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang tadi, bahwa para a'immah, para ulama sunnah semenjak dahulu kala, mereka sepakat dalam perkara ini, bahwasanya awamun nas atau awam kaum muslimin juga sangat perlu untuk mendapat nasihat, tahdir dari tokoh dan para dai yang mengajak kepada bid'ah dan kesesatan. Kalau kita amati tadi dari penjelasan Imam Ibnu Battah rahimahullah, bahwa Ibnu Battah kalau diperhatikan ketika menyebutkan Jahmiyah dan orang-orangnya, tadi berapa nama banyak beliau sebut, fulan. Itu semua dari Ibnu Battah ibtidaan, artinya beliau yang memulai, artinya beliau nggak ditanya, beliau nggak diminta, tapi karena beliau tahu ini kewajiban, bentuk nasihat kepada saudara-saudaranya dari kaum muslimin, beliau sampaikan, hati-hati dari fulan dari kitab-kitabnya, madhabnya, pemikirannya. Hati-hati dari orang yang membaca kitab mereka, jauhi, tinggalkan, jangan dekat, jangan bergaul dengannya. Nah, itu beliau sendiri yang memulai tanpa ditanya. Berarti jika orang ditanya, kewajibannya lebih besar untuk menjelaskan. Wong Ibnu Battah nggak ditanya menjelaskan, rahimahullah, sebagai nasihat, mentahdzir umat dari tokoh-tokoh bid'ah yang menyimpang. Maka jika ada seorang dai, seorang alim yang mengaku sebagai dai, sebagai alim, sebagai ahlu sunnah, ditanya, bagaimana fulan, bagaimana pemikirannya, seperti apa manhajnya, boleh enggak ngaji, mendengar, membaca dari dia. Nah, kemudian dia diam dan tidak menerangkan, wallahi khain, berkhianat dia kepada saudaranya. Lam yakum biwajibin nus, berarti dia tidak menjalankan kewajiban nasihat untuk ammatul muslimin wali ammatihim, tidak dia jalankan kewajiban itu. Lalu apa yang membuat dia menghindar? Apa yang membuat dia nggak mau jawab? Pertanyaan besar. Beberapa dari mereka ditanya, siapa fulan, siapa ini? Nggak usah ditanyakan, nggak usah diangkat pertanyaan ini. Sebagian lagi mengatakan, ini menurut saya pertanyaan semacam ini tidak ilmiah, mengarahnya bukan kepada suatu yang ilmiah. Apakah fulan hizbi, fulan mubtadi', bagaimana fulan, seperti apa manhajnya? Sibukkan diri kalian dengan ilmu, sibukkan diri kalian dengan akidah, dengan tauhid, dengan akhlak, dengan fikih. Nggak perlu tanya pertanyaan seperti ini. Khain kamu,
khianat kamu kepada saudaramu. Ya akhi, Ibnu Battah nggak ditanya beliau. Beliau nggak ditanya, nggak ada yang tanya kepada Ibnu Battah. Memulai sendiri dari beliau. Seperti kamu jelaskan, ikhwan, wahai kaum muslimin, hati-hati dari fulan, pemikirannya begini, manhaj dia begini, sesatnya kitab-kitab dia begini. Nggak ditanya. Kalau ditanya, tentunya kewajiban lebih besar. Maka fitnah akan lebih parah. Fitnah akan jauh lebih jelek ketika orang ditanya dan dia nggak mau menjawab. Dan istifham besar yang jadi pertanyaan, kenapa dia nggak mau jawab? Ada apa di balik itu? Apa tendensinya? Ya, salah satu dari dua orang, nggak ada yang ketiga. Kamu katakan fulan yang ditanyakan pada kamu, yang saya tahu dia ahlus sunnah, salafi. Nah, kamu tahu dia dari ahlus sunnah, maka kewajibanmu untuk mengarahkan umat agar istifadah dari dia, mendapat ilmunya, mendapat nasihat-nasihatannya, mau'izah, wejangan, bermanfaat. Ya, umat kamu butuh para dai yang mengajar kepada mereka sunnah, mengajar mereka hak. Begitu kurangnya. Berapa banyak yang mengeluh, ya. Di tempat saya tidak ada ustaz, tempat saya nggak ada dai, kemana kami mengaji? Kamu ditanya, bagaimana fulan? Mungkin akan diundang, mungkin akan didatangi, mungkin akan dibaca kitabnya. Kalau kamu tahu dia ahli sunnah, beri motivasi, ajak orang untuk istifadah darinya. Itu kalau dia ahli sunnah, jika kamu tahu dia dari ahli sunnah. Orang kedua, kamu tahu dia itu ahli syarr, kamu tahu dia ahlul fitnah, kamu tahu dia ahlul bid'ah, hizbi, sururi, ikhwani. Nah, kamu tahu dia itu sesat. Apa yang menghalangi kamu untuk berbicara? Agar saudaramu selamat dari kesesatannya, agar saudaramu selamat dari penyimpangannya, saudaramu biar selamat dari syubhatnya. Nasihat ya akhi, sampaikan kepada saudaramu agar tidak tertipu, menganggap orang ini sunnah, salafi, akan diundang di tempatnya, akan dibaca kitab-kitabnya. Sementara kamu tahu dia orang yang nggak baik, nggak benar. Kenapa kamu diam? Apa dalih? Apa alasanmu? Apa hujahmu kamu diam? Orang salah satu dari dua ini. Kenapa kamu diam? Salah satu. Imma kamu tahu dia ahlus sunnah, semestinya kamu mengajak orang. Naam, dia baik, masya Allah, dia saudara kita, ahlus sunnah. Ambillah faedah darinya, pelajari dari dia, ambil ilmu darinya. Kamu anjurkan orang. Wa illa kamu tahu dia ahli syarr, ahli fitnah, kamu tahdir orang darinya. Lalu kenapa kamu diam? Apa yang membuat kamu diam ini apa? Ya subhanallah. Dan itu seperti Syekh Rabi sebutkan, alamah intikasul qulub wal iyadzu billah, tanda berbaliknya kolbu, pertanda berbaliknya kolbu dari al-haq, tanda berpalingnya hati itu dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Seperti Syekh Muhammad tadi sebutkan, mukhaddilah yang meninggalkan pertolongan kepada sunnah, kepada ahlu sunnah, Allah akan meninggalkan pertolongan untuknya. Tidak mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan penjelasan para a'immah dalam bab ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 28/231, beliau katakan, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunnah awil ibadatil mukhalifati lil kitabi was sunnah.
dan seperti pemimpin-pemimpin bid'ah, orang-orang yang memiliki pemikiran yang bertentangan dengan kitab was sunnah, atau melakukan ibadah-ibadah tertentu yang menyalahi kitab was sunnah, menyalahi Quran dan sunnah. Kata Syekhul Islam, perhatikan, fa inna bayana halihim wa tahdhirul ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Maka sungguh menjelaskan mereka, menjelaskan kondisi mereka yang sesat itu, mentahdir umat dari mereka itu wajib bittifaqil muslimin, disepakati kaum muslimin, ulama Islam, ulama sunnah, wajib menjelaskan siapa mereka, wajib mentahdir dari mereka. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Sama Imam Ahmad ditanya, orang yang puasa, salat, iktikaf lebih Anda cintai atau orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan kesesatannya, mentahdir umat darinya? Qala, kata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takaf fa inna ma huwa li nafsi. Kalau dia salat, iktikaf, puasa, untuk dia sendiri pahalanya. Wa idza takallama fi ahli bidah fa innama huwa lil muslimin, hada afdal. Kalau dia bicara, mentahdir, itu untuk dia dan untuk kaum muslimin, keumuman kaum muslimin, maka ini yang lebih afdal. Kebaikannya aktif, menyeluruh. Rahimahullah Syekhul Islam. Masya Allah. A'immah dari tadi nggak ada yang hikmah dalam dakwah. A'immah, ulama-ulama besar yang menjadi panutan dan rujukan umat. Bikin fitnah karena mengajarkan untuk mentahdzir umat awam dari tokoh-tokoh kebid'ahan, tokoh-tokoh ahlul batil dan yang menyimpang. Rusak sudah agama. Yang membawanya nggak ngerti hikmah, yang membawanya juru fitnah semua. Dari Ahmad bin Hanbal, Ibnu Battah, Syekhul Islam, Ibnul Muflih, fulan, a'imah Islam, gugur semuanya. Digantikan oleh cecunguk jahil yang wala tahu menau tentang Islam, wala tentang sunnah. Baru juga kemarin sore sudah berani mengatakan tahdzir itu nggak pantas bagi awam, fitnah, bukan waktunya, memecah belah. Sibukkan saja dengan ilmu, jangan disibukkan dengan tahdzir, jangan disibukkan mughalatat. Kata mereka, salafin itu disibukkan dengan tahdzir, salafin itu disibukkan dengan hajar, dengan ini. Nggak jujur mereka, padahal tahu. Kamu sendiri coba kamu tanyakan ustadz kamu, para dai ahlus sunnah, kalau mau diprosentase berapa sih prosentasenya mereka bicara tahdzir tiap hari? Kamu kan ikut majelis banyak, majelis ilmu ya, daurah di sana sini. Kalau kamu persentase berapa persen mereka bicara tentang fulan, mentahdzir fulan atau pemikirannya dengan kajian-kajian ilmu, itu pun kalau mau dibedakan, kalau mau dipilah antara ilmiah yang murni ilmu dengan masalah pentahdiran. Padahal masalah tahdzir, masalah hajat ilmu, seperti para ulama jelaskan tadi, itu pula ilmu, itu pula proteksi, perlindungan, syariat, sunnah. Sebagian mereka katakan daurah di sana, daurah di sini, kadang 2 hari, 3 hari isinya tahdzir. La haula wala quwwata illa billah.
Gimana ada yang ngisi 3 hari bicara tahdir itu? Dan siapa? Dilihat perlu, muncul permasalahan, gencar fitnahnya, dikhawatirkan karena ikhwah di sana, di satu tempat terfitnah oleh syubhat-syubhatnya, ditepis, dilindungi mereka, diingatkan bahaya. Ini kan begitulah para a'immah, para ulama kita. Syekhul Islam pula menukil di kitab beliau Ta'arudul Aql wan Naql di jilid 1 halaman 283, kata Syekh Abul Hasan bahwa Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini sangat mengingkari kepada Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, tokoh Asy'ari, Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah di zamannya, ahli kalam, orang filsafat, ilmu mantik. Al-Hazil, Imam Abu Hamid Al-Isfirayini rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Hafidz Mu'taman Ibn Ahmad Ibn Ali As-Saji bahwa beliau ini tiap Jumat, dari Qat'iyatul Karj ke Masjid Jami' Al-Mansur, masuk di ribat di situ ma'ruf Az-Zuzi namanya, di hadapan umat. Ini Jumat, yang datang Salafi Indo Jumatan, dan di Masjid Jami'. Kira-kira yang Jumatan siapa? Siapa yang Jumatan? Keumuman kaum muslimin. Masjid Jami' ini. Kata Imam Al-Isfirayini rahimahullah, ishhadu alayya bi anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Saksikan oleh kalian semua, kaum muslimin ini di masjid awam, bahwa Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kama qala al-Imamu Ibnu Hanbal, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Baik. Kata Al-Isfirayini, la kama yaquluhul Baqillani, tidak seperti yang dinyatakan oleh Baqillani, dan ada di zaman itu Baqillani. Artinya tahdzir. Al-Isfirayini mentahdzir umat Jumatan ini dari Baqillani yang Mu'tazilah Asy'ariyah. Saksikan oleh kalian semua, dan beliau imam, disegani, dicintai, bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk seperti akidah Ahmad bin Hanbal dan para a'immah tentunya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Baqillani dan yang bersamanya dari kalangan Mu'tazilah. Kata As-Saji yang meriwayatkan ini, takarrara dzalika minhu jumu'at. Itu berulang sekian Jumat. Karena tentunya di Jumat orang pada kumpul, pada banyak, ini kesempatan Al-Isfirayini rahimahullah menyampaikan tahdiran tadi. Sampai beliau ditanya kenapa kok sampai sekian kali dan di Jumat lagi. Beliau jawab, hatta yantasir finnas wa fi ahli shalah wa yashi'al khabar fi ahli balad, fi ahli bilad.
agar ini tersebar di kalangan umat awam, di negeri-negeri kaum muslimin, anni bari'un mimma hum alaih, bahwa aku berlepas diri dari mereka, orang-orang Mu'tazilah, agar tidak terkesan sama, agar tidak teranggap lebur jadi satu, pada diam dibiarkan, wala ada kalam, wala ada tahdir, wala ada nasihat, biar semua tahu. Kata Al-Isfirayini rahimahullah, itu tujuannya. Bari min madhabi Abi Bakar Ibnul Baqillani, agar semua tahu bahwa aku berlepas diri, aku benci kepada madhab Baqillani, Abu Bakar Ibnul Baqillani. Karena aku tahu, kata Isfirayini, sebagian orang ghuraba, orang-orang yang asing, nggak kenal, baru, awam, nggak ngerti siapa itu Baqillani, yadkhuluna alaihi khufyah, sembunyi-sembunyi datang ke Baqillani belajar. Ini yang diinginkan oleh Al-Isfirayini, agar nasihat itu sampai kepada mereka. Hati-hati dari Baqillani, jahat, sesat. Diingatkan di Jumat, kumpul-kumpulnya umat semua di situ, di Masjid Jami', rahimahullah. Demikian agar mereka yang datang ke Baqillani tidak tertipu, menyerap kebid'ahan-kebid'ahannya, syubhat-syubhatnya, kemudian mereka pulang kembali ke negerinya, ke sukunya, menyebarkan kesesatan-kesesatan Baqillani. Agar itu semua tidak terjadi, maka aku berlepas diri dari madhabnya Baqillani dan dari akidahnya. Dan beliau pernah disebutkan mendengar bahwa salah satu dari muridnya datang ke Baqillani ini belajar ilmu kalam atau semisalnya. Maka dinasehati oleh Al-Isfirayini rahimahullah, kata beliau, ya bunayya, wahai anakku. Biasa tentunya yang tua manggil yang muda, bukan anak kandung, walaupun qad balaghani annaka tadkhul ala hadzal rajul, sampai kepadaku kalau kamu mendatangi orang ini. Siapa? Baqillani. Fa iyyaka wa iyya, hati kamu dari Baqillani, jauhi Baqillani. Fa innahu mubtadi' yad'un nas ila dhalalah, dia itu mubtadi', menyeru orang kepada kesesatan. Wa illa fala tahdur majlisi, kalau kamu terus ke Baqillani, jangan kamu hadir majlisku. Maka muridnya pun mengatakan, ana a'idun billah mimma qil, ta'ibun ilai, washhadu alayya anni la adkhul ilai. Aku bertobat kepada Allah, aku istighfar, minta ampun gini, dan aku tidak akan lagi datang ke Baqillani. Disebutkan bahwa Isfirayini sangat keras kepada Baqillani, bantahannya dan tahdirnya sering di majelis-majelisnya, karena kondisi menuntut itu. Di satu waktu misalnya ada syubhat yang mencuat, terangkat nama ini, umat banyak tertipu, bahkan beberapa murid Isfirayini itu disebutkan tadi. Perlu dibicarakan tentang hal itu di waktu itu, biqadariha, karena memang situasi menuntut bicara itu, dibicarakan itu di waktunya. Kemudian Muqaddilah, kalau Muqaddilah akan mengatakan, oh itu majelisnya isinya tahdiran tok, isinya selalu tahdir sana tahdir di sini. Ya, memang waktu menuntut untuk bicara itu.
ada banyak orang tertipu waktu dan tempat, menuntut untuk kamu berbicara, nasihat kepada saudaramu. Begitu kerasnya, dalam artian positif keras, Al-Isfirayini kepada Baqillani, hingga disebutkan Baqillani itu merasa, sehingga disebutkan kalau dia keluar pun Baqillani itu sampai cadaran karena malu dan segan dan takut dari Al-Isfirayini, karena ditahdir terus, diingatkan umatnya, diingatkan murid-muridnya, diingatkan. Minder, akhirnya terkucil Baqillani. Nah kalau diam, dibiarkan, atau bahkan dengan hujah, labas dia alim dalam akidah, labas kamu ambil fikihnya, labas kamu belajar ini bahasa dari dia atau yang lain, tambah besar kepalanya. Semakin dia nongol dan muncul di sana sini, kamu yang bukakan pintu. Semakin leluasa dia untuk berdakwah. Kamu yang berdosa. Kamu yang memberi jalan ke orang. Kita lihat nasihat Al-Isfirayini rahimahullah. Tahdir kepada Baqillani. Jumat dan berturut-turut sekian Jumat. Masya Allah, Isfirayini hidupnya tahdiran toh. Dakwanya cuma mentahdir Baqillani, nggak ada lain. Menyibukkan, hanya tersibukkan dengan tahdir, tidak pernah menyibukkan umatnya, murid-muridnya dari akidah, dari tauhid, nggak pernah menyibukkan dari ilmu. Hanya mereka disibukkan dengan jarah, dengan ini, dengan tahdiran, dengan ya akhi mukhaddilah, khadalahumullah. Mereka meninggalkan pertolongan kepada ahlu sunnah, Allah pun akan meninggalkan pertolongan kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Dinukilkan oleh Syekhul Islam kisah ini, Isfirayini dengan Baqillani. Nah, demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Farq Bainan Nasihah wa Ta'yir, bahwa menyebutkan apa yang dibenci, tidak disenangi seseorang itu haram hukum asalnya. Tetapi kalau maksud tujuannya semata-mata cuman membongkar aib atau celaan cacian padanya, haram. Adapun kalau tujuannya kemaslahatan bagi awam kaum muslimin, tujuannya kemaslahatan bagi keumuman segenap kaum muslimin, atau khusus bagi sebagian mereka, tulabul ilm atau semisalnya, karena tujuannya kemaslahatan, maka itu tidak haram, bahkan mandub, sunnah, disarankan. Dan para ulama hadis ma'ruf itu dalam kitab-kitab jarh wa ta'dilnya. Dan itu bukan mereka menganggapnya bukan sebagai ghibah yang haram, dan ijma' para ulama sepakat tentang hal itu. Begitu pula yang ditanyakan kepada Lajnah Daimah bil Ifta. Di situ ada Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, tentang permasalahan mengikuti atau mendapati aurat, kejelekan, kesalahan ulama dengan dalih itu tahdir kepada mereka dari kesalahannya, sehingga orang pada tahu kalau fulan itu salah, keliru.
dilakukan oleh para penuntut ilmu, mentahdir awam dari mereka. Bahkan terkadang yang ditahdir itu ulama besar seperti Suyuti rahimahullah dan semisalnya. Pertanyaannya untuk awam tahdiran itu. Jawab lajnah tadi Ibn Baz, Abdul Aziz, Fauzan, Budayan. Ulama bukan orang yang maksum dari kesalahan. Seperti yang hadis sebutkan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau salah dia punya satu pahala, dan itu tidak mengurangi dari kehormatannya selama yang dia maukan adalah sampai kepada kebenaran, membela al-haq. Maka tidak boleh penghinaan atau celaan kepada kehormatan mereka karena kesalahannya. Misalnya salah dalam masalah ini, kemudian kamu celah, dasar imam fulan ini bodoh, memang goblok dia mau keliru dia, atau semisal itu. Nggak boleh mencela kehormatannya. Adapun menjelaskan al-haq dan menjelaskan kesalahan dia itu wajib. Kalau dia ulama, ya tetap dihormati posisinya sebagai ulama. Tetapi kalau dia itu ahlul bid'ah, mubtadi', menyalahi akidah ahlus sunnah, maka ditahdzir umat darinya kalau dia masih hidup, atau dari kitab-kitabnya yang di situ tertuangkan pemikiran-pemikiran sesatnya, ditahdzir dari kitabnya agar orang tidak terpengaruh. Orang-orang jahil yang nggak paham, awam, tidak terpengaruh olehnya. Apalagi kalau dia dai, aktif, menyeru tokoh dalam pemikirannya. Ini penjelasan al-haq dan nasihat untuk umat manusia, bukan mencela mereka. Adapun para ulama besar seperti Suyuti rahimahullah dan yang lain, memang ada kesalahan-kesalahannya. Tetap kita istifadah, mengambil faidah dari ilmunya. Dan mereka punya fadail banyak bagi umat ini, menutupi kesalahan-kesalahannya, tapi tetap kesalahannya tidak bisa diterima, tetap harus dibantah. Asyahid barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh lajnah bahwa harus penjelasan al-haq, nasihat bagi umat. Kesalahan terangkan sebagai kesalahan. Demikian pula ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, apakah wajib bagi ulama untuk menjelaskan kepada syabab, para pemuda dan awam, tentang bahayanya berkelompok-kelompok hizbiyah, bahayanya ikhwan muslimin, tabligh, hizbut tahrir misalnya, dan yang lain-lainnya. Jawab beliau, na'am, wajib menjelaskan kepada mereka, termasuk awam, menjelaskan kepada mereka bahayanya tahazzub semacam itu, berkelompok-kelompok begitu. Bahayanya berpecah belah seperti itu, agar umat tahu, punya ilmu bahwa itu enggak benar, bahaya bahkan. Dikarenakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hatta awam, bahkan orang awam pun tertipu dengan slogan-slogan mereka.
Banyak orang awam, kata beliau, sekarang tertipu dengan kelompok-kelompok ini, mengira mereka hak. Masya Allah, betul-betul memperjuangkan Islam, memperjuangkan kaum muslimin. Nah, jihad fisabilillah itu dugaan awam kepada kelompok-kelompok ini, bukankah begitu? Iya, tertipu mereka, dianggap kelompok-kelompok inilah yang pembela Islam, pembela agama Allah, padahal menyesatkan dan merusak. Alhamdulillah, dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai ini, maka harus dijelaskan kepada umat yang muta'allimin, yang para penuntut ilmunya maupun yang awamnya, perlu dijelaskan kepada mereka bahaya itu. Kalau diam, orang akan berkata, ulama tahu tapi mereka diam, maka kesesatan akan lebih leluasa menjalar kepada awam. Maka penjelasan itu wajib dan harus, karena awam lebih dikhawatirkan, lebih berbahaya daripada muta'allimin. Yang muta'allimin masih mending, punya ilmu, punya bekal. Awam, makanya perlu dan wajib diberi penjelasan kepada mereka. Beliau Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan di kitabnya Muntaqa min Fatawa beliau, sekarang ini di akhir-akhir ini muncul di kalangan syabab warak kadzib, warak tapi dusta, warak yang dusta. Ketika mereka mendengar orang-orang yang bernasihat, orang-orang yang mentahdir umatnya, saudaranya dari kesesatan, tokoh-tokohnya, kemudian ketika itu dibantah, dibicarakan, mereka ini kemudian menganggap bahwa ini mengeraskan hati, membantah, mentahdir semacam itu, membuat hati itu keras, memecah belah kaum muslimin, membuat fitnah di kalangan awam. Nah, enggak sepatutnya suara-suara semacam itu, riba, haram, dosa. Sampai pembesar mereka, warak kadzib, warak dusta, menamakan situsnya pun dikasih nama situs tuh pemakan bangkai. Riba maksudnya. Jadi dia anggap itu riba, warak kadzib, kadzab waraknya, miskin. Jawab beliau hafizahullahu ta'ala, kaidah mengatakan, mengingatkan dari kesalahan, dari penyimpangan, jelaskan kepada umat, bahkan kalau perlu disebut nama orangnya, disebut namanya agar tidak tertipu umat kepadanya. Apalagi orang yang punya pemikiran menyimpang, punya pemahaman yang sesat, atau punya manhaj yang sesat dari siratal mustaqim, dari manhaj salaf. Hal itu apalagi kalau dia dikenal oleh banyak orang banyak husnudzon pada dia, tertipu dengannya, yang semacam ini boleh untuk ditahdir, dijelaskan kepada umat. Yuhadzar minhum, itu boleh. Para ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil, kata beliau, membahas perkara semacam ini. Perawi disebutkan, apa yang membuat dia dicela, apa yang membuat dia dijarh oleh para imam, bukan karena sekedar pribadinya, tetapi nasihat kepada umat agar tidak terambil darinya riwayat yang tidak benar dari atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, dan a'immah muslimin serta keumuman kaum
muslimin. Apalagi kalau orang itu punya aktivitas, punya semangat dalam gerakan dakwahnya ke sana kemari, ngisi, nulis, produktif dalam kesesatannya, harus diingatkan, harus berbicara, karena diamnya kamu memadorotkan kaum muslimin, umat. Harus dibicarakan, itu nasihat untuk Allah dan Rasulnya, untuk kitabnya, untuk a'immah kaum muslimin dan amatuhum. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Robi banyak sudah, seperti beberapa yang kita nukilkan tadi. Awam itu menjadi bala tentara ahlul bid'ah, mereka yang mengawal dakwahnya, mereka yang menyebarluaskannya, mereka yang bala tentaranya. Kif dibiarkan, kif nggak boleh bicara. Wajib mereka dinasehati, bukan tasyafi. Tasyafi itu hanya caci makian, hanya celaan, ngawur, arogan. Dan itu bukan manhaj salaf, bukan manhaj a'immah. Hanya celaan-celaan seperti tadi telah kita sebutkan, jangan, nggak benar. Fulan memang misalnya iblis, dia itu dajjal, wang. Lah kenapa kamu nggak jelaskan? Alhasil penjelasan dan bantahan secara ilmiah kepada mereka itu yang wajib, dan seperti kita tahu itu ijma', kesepakatan para a'immah dan para ulama sunnah. Dari sini pula kita paham bahaya penyimpangan mereka yang mengatakan kita itu atau salaf itu hanya mentahdir pemikirannya, bukan orangnya. Manhajnya yang kita tahdir, kita kritik, kita bantah, jangan orangnya. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa syafah, ini pula sesuatu yang baru, nggak dikenal oleh para ulama salaf. Dari mana? Dan ulama siapa yang bilang demikian? Wa illa mau dikemanakan bantahan para a'immah, bahkan penyebutan kepada nama personnya satu persatu. Mereka bicara Amr bin Ubaid, mereka bicara Imran bin Hittan, mereka bicara Bishr al-Marisi, Ibnu Mandah membantahnya, Syam bin Sofwan, fulan sekian banyak. Jangan orangnya, pemahamannya. Ini juga syubhat baru, kebid'ahan baru yang dibuat-buat untuk mentakdil sekali lagi ahlus sunnah. Tujuannya takdil, mukhaddilah ini. Bagaimana untuk luntur dan jatuh manhaj tahdi dari ahlus sunnah dengan berbagai macam cara, ya subhanallah. Tadi awam, nggak boleh tadi, bukan tempatnya fitnah. Sekarang muncul lagi kelompoknya saja, pemikirannya saja, bukan orangnya, bukan personnya yang dibantah. Nah, ya subhanallah, Ibnu Battah menyebut sekian nama, salah. Karena saya ada sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rad alal akhna'i, a'immah sekian banyak, salah. Karena nyebut orang yang bantah orangnya. Syekh Rabi dan para masyaikh, para a'immah, semua salah. Ini yang tadi menjadi tanda khudlan bagi seseorang. Urusan perasaan orang tidak menjadi tolak ukur. Makanya Ibnu Hibban di kitabnya Majruhin meriwayatkan tentang Hasan ibn Umarah
atau Ibn Amarah. Hasan ibn Amarah ibnu Mudrib ibnu Mawali Abu Muhammad dari Kufah. Dia ini dikenal abid, ahli ibadah. Al-muhim, tentang Hasan bin Umarah ini dijarah oleh para a'immah, para ulama hadis, antara lain Imam Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti, Abu Bustam, Imam Jarh wa Ta'dil. Lihat pernyataan Imam Syu'bah. Kata Syu'bah terkait Hasan bin Umarah ini, ma ubali haddatsu an Hasan ibn Umarah bi hadis au zanaitu zinatan fil Islam. Aku enggak peduli, bagiku sama, kata Syu'bah. Aku mengambil hadis dari Hasan bin Umarah atau zina. Maknanya apa? Tahdiran dari Hasan bin Umarah. Parah riwayat dari Hasan bin Umarah. Sama orang mau zina, mau ngambil dari riwayatnya Hasan bin Umarah, kata Imam Syu'bah rahimahullah. Sampai terdengar ini oleh Hasan bin Umarah. Kata Hasan bin Umarah, "An-nas kulluhum minni fi hil." Semua orang yang punya kesalahan padaku, aku halalkan, kecuali Syu'bah. Ambil riwayat dariku disamakan dengan zina. Semua aku halalkan, kecuali Syu'bah. Fa inni la aj'aluhu fi hillin hatta aqifa ana wa huwa baina yadayillah fa yahkumu baini wa bainah. Aku jadikan omongan Syu'bah ini nanti aku tuntut di yaumul qiyamah antara aku dengan Allah, dengan Syu'bah di hadapan Allah, biar Allah yang menghakimi. Perasaan. Kata Imam Abu Hatim, balaknya Hasan bin Umarah ini mentadlis dari thiqat. Dia memasukkan du'afa di antara mereka, para perawi-perawi dhaif. Dia dengar dari Musa bin Mutair, Abil Utuf, Aban ibn Ayyash, dan yang serupa dengannya. Kemudian menjatuhkan beberapa nama-nama mereka. Kemudian dia riwayatkan dari syekh-syekhnya yang thiqat. Syu'bah tahu perilaku Hasan bin Umarah yang bahaya ini, dan bisa menisbatkan kepada Rasul sesuatu yang tidak Rasul ucapkan. Beberapa hadis palsu yang diriwayatkan darinya, maka dijarah oleh Syu'bah. Maka kata Abu Hatim ini, kata Abu Hatim, Hasan bin Umarah huwal jani ala nafsihi. Dia yang melakukan kejahatan pada dirinya sendiri, hingga dijarah oleh para ulama karena tadlisnya, menggugurkan perawi-perawi dhaif. Perawi-perawi thiqah memasukkan perawi-perawi dhaif, sehingga masuk riwayatnya kepada riwayat palsu, maudhu'at. Kata Abu Hatim, lihat ungkapan dan penilaian orang yang munsif, yang cinta sunnah, cinta kepada al-haq, dan membela ahlul haq, tidak tahdil kepada ahlul haq. Belaan Abu Hatim kepada Syu'bah, kata beliau, arju annallah yarfa' li Syu'bah fil jinan darajat la yablughuha ghairuh illa man amila amalah bidzabbihil kadhib amman akhbarallah annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aku berharap dengan ini Allah mengangkat derajatnya Imam Syu'bah di surga. Derajat yang tinggi yang tidak akan bisa didapati oleh selain beliau, kecuali
oleh orang yang mengamalkan seperti beliau, membela sunnah Rasul SAW, menepis kedustaan dari sunnah Rasul, dari hadisnya, dari orang, menepis kedustaan dari orang yang Allah kabarkan tentangnya, tidak akan berucap dengan hawa nafsunya, kecuali semuanya adalah wahyu yang diwahyukan padanya. Siapa yang dibela? Syubhah. Kalau Muqabbilah nggak bisa begini, nggak bisa diharapkan begini, dan memang kita tidak harapkan. Muqabbilah, kalau Muqabbilah misalnya Muqabbilah mencikapi ini akan dikatakan keterlaluan, Syubhah, peras, mosok riwayat dari Hasan bin Mu'adz sama dengan zina, nemen itu, wah nggak benar, wah itu melampaui batas, itu hulu, itu berlebihan, itu Hasan bin Mu'adz ahli ibadah ya akhi. Kalau kamu tahu ibadahnya, Syubhah katakan seperti orang berzina ngambil riwayat darinya. Wah, suara-suara seperti itu sudah takhzil, mukhaddilah. Tapi Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah enggak demikian. Lihat. Dibela ahlu sunnah, dibela ahlul haq, karena dia benar. Aku memohon kepada Allah untuk mengangkat derajat Imam Syu'bah di surga yang tidak akan dicapai oleh siapapun selain beliau, kecuali yang melakukan hal yang sama seperti beliau, membela sunnah Rasul, menepis kedustaan dari orang yang Allah katakan tentangnya, tidak berucap dengan kedustaan dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nusratul haq, nusratu ahlil haq, membela al-haq, membela al-haq itu yang dicontohkan dari para a'immah, itu yang ditunjukkan kepada kita oleh para pendahulu kita dari para a'immah. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Du'afa Uqayli ma'ruf, bahwa Hafiz Ibn Ghiyath menyebutkan haula yarawna as-sayf ahsabuhu ana ibn Hayy wa ashabah. Mereka itu orang-orang yang menyeru atau berkeyakinan bolehnya angkat senjata, artinya khawarij, ahlul bid'ah, kepada penguasanya, memberontak melawan, yaitu pengikutnya Ibnu Hayy dan yang mengikutinya, orang-orangnya. Qala Abu Nasr, kata Abu Nasr, hat man lam yara sayf min ahli zamanika kullihim. Coba sebutkan siapa memangnya orang-orang yang ada di zamanmu ini yang tidak berpandangan seperti itu. Sayf, pedang, artinya mereka semua, hampir kesemuanya melawan, mencaci maki pemerintahnya, seperti yang kalian tahu dari madhab khawarij. Au amatihim illa qalila, kecuali sedikit. Awam dan kebanyakan mereka sama seperti itu. Wala yarawna shalah aidha, bahkan mereka juga tidak berpandangan, menganggap nggak sah atau nggak boleh sholat bersama imamnya, khalifahnya, pemerintah yang ada di masa itu, dikafirkan juga sama mereka. Khawarij. Semakal, maka kata beliau, kana Zaidah yajlis fil masjid yuhaddirun nas min Ibn Hayy wa ashabih qala wa kanu yarawna as-sayf. Maka Zaidah rahimahullah, Imam Zaidah duduk di masjid mengingatkan umat dari Ibnu Hayy dan pengikutnya. Ditahdir orang oleh Zaidah
Hati-hati kalian dari Ibnu Hay, yaitu mengajak orang melawan pemerintah, kudeta, pemberontak, ini Khawarij. Hati-hati Ibnu Hay dan orang-orangnya, jauhi oleh kalian, ditahdzir oleh Zaidah. Dan di masjid awam diingatkan a'immah. Tempat mereka berbeda-beda, satu di negeri sini, satu di negeri situ. Zaman mereka berbeda-beda, satu di tahun sekian, satu tahun sekian. Tapi lihat, sepakat min ghairi tawatu, tanpa ada rapat di antara mereka. Nggak ada musyawarah dulu, ayo kita sepakati dulu bagaimana sikap kita menghadapi. Nggak ada. Tapi sama manhajnya, karena terambil dari sumber yang sama. Barakallahu fikum. Terambil dari sumber yang sama, Quran, Sunnah, dan para a'imah salaf yang mendahului mereka. Sehingga seperti sehati, mereka sehati, seia sekata. Lihat para a'imah dari awal tadi kita sebut. Negerinya berjauhan loh ini satu dengan yang lain. Zamannya pun berbeda satu dengan yang lain. Tapi bisa sama. Rahmatullahi alaihim. Begitu pula Imam Al-Barbahari, ma'ruf dalam Syarh Sunnahnya. Dia katakan, la yahillu an taktuman nasiha ahadan minal muslimin birrahum wa fajirahum fi amriddin. Nggak halal kamu menyembunyikan nasihat kepada kaum muslimin. Nggak halal. Dosa kamu, kata Barbahari. Tidak kamu sampaikan nasihat itu kepada kaum muslimin. Baik yang yang orang baiknya, orang solehnya, ataupun orang fajirnya. Kamu nasihati, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutup-tutupi, jangan kamu diam. Faman katam faqad ghasyal muslimin. Yang menyembunyikan, diam, nggak mau bicara, berarti dia menipu, berkhianat kepada muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Yang menipu muslimin berarti menipu agama. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Yang menipu agama berarti dia khianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Ya akhi, dalam urusan dunia haram, urusan agama. Urusan dunia di Sahih Muslim kamu tahu hadis man ghasyana falaysa minna. Urusan tepung. Tepung, orang jual tepung yang kering dia taruh atas, yang rusak kena air dia sembunyikan di bawah. Ketika dipegang Rasul sallallahu, apa ini basah kena air ya Rasulullah? Dia mau menipu sekarang agar pembelinya ketipu. Dia pikir tepung bagus ini, masya Allah, semuanya kering, atasnya bagus. Sebenarnya dianggap ya bawahnya juga bagus semua. Dia nipu. Rasul katakan man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami. Ya, urusan tepung ya akhi, berapa sih tepung sekarang? 6.000 ya 1 kilo. Yang biasa bikin pisang goreng 6.000. Itu sudah Rasul katakan bukan dari kami, dosa besar. Salah satu tanda perbuatan itu kabair, dosa besar, ketika para ulama sebutkan Rasul ancam pelakunya, laisa minna, laisa minna, bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Urusan tepung. Kef ini urusan agama, urusan iman, urusan akidah, urusan manhaj, urusan akhirat, jannah wa nar. Kamu menipu, kamu diam, kamu nggak mau bicara, kamu sembunyikan, kamu tutup-tutupi, atau kamu takhzil orang yang membicarakannya. Wallahi kamu ghash, nipu kaum muslimin. Kamu khianat kepada Allah, kamu khianat kepada Rasul, kamu khianat kepada mukminin. Karena kewajiban kamu seharusnya bernasihat, kewajiban kamu semestinya menyampaikan yang terbaik itu bagi saudara-saudaramu kaum muslimin. Nah,
Diriwayatkan pula oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Tarikh Baghdadnya bahwa Imam Ahmad ibnu Hanbal dari riwayat anaknya Abdullah berkata, Abu Ja'far Al-Hadza menyampaikan kepada kami berkata, aku tanya kepada Sufyan ibn Uyainah, Imam Sufyan ibn Uyainah ma'ruf, inna hadza yatakallam fil qadar. Kata Abu Ja'far Al-Hadza, ini orang bicara tentang takdir, ini mengingkari takdir, menolak sunnah tentang perkara ini. Yaitu Ibrahim ibn Abi Yahya yang dimaksud. Ibrahim ibn Abi Yahya punya kebid'ahan dalam perkara takdir ini. Langsung Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, arifun nas bid'atah wa salu rabbakumul afiyah. Terangkan kepada umat kebid'ahan Ibrahim bin Abi Yahya ini. Tahzir orang darinya agar tidak mengikuti kesesatannya, agar tidak terkecoh dengannya. Wa sallallahu al-afiyah. Sisanya kamu minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah, imam, juga kepada keumuman kaum muslimin. Itu pula yang disebutkan oleh Imam dari para ulama sunnah, Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id, ketika membantah Al-Marisi, kata beliau, walakinna takhawwafna min jahalatika dararan 'ala du'afa alladziina baina dhahraik. Kami ini khawatir, takut dari kejahilanmu itu akan memadorotkan du'afa, orang-orang lemah, awam yang ada di dekatmu akan tertipu dengan kejahilanmu, teranggap ilmu, teranggap sebagai agama. Mereka akan tertipu, orang-orang yang lemah imannya, lemah ilmunya. Fa'ahbabna an nubayyina lahum awrata kalamik wa dha'fa ihtijajik kay yahdaru mithlaha min ra'yik. Maka kami ingin menjelaskan kepada mereka awam, orang-orang lemah ini, menjelaskan kepada mereka aurat dari perkataanmu, ditelanjangi madhab dan kesesatannya, lemahnya hujah-hujahmu, agar mereka berhati-hati, menjauh, tidak tertipu denganmu. Waqad fadahna fi dzalik, dan kami telah mencucimu habis, menelanjangimu habis, menelanjangi kesesatan-kesesatannya, dibantah. Nah, dalam perkara itu, ini dalam Naqd Bishr al-Marisi. Nah, ini Imam Ad-Darimi rahimahullah. Begitu pula Imam As-Sijzi dalam risalah beliau kepada Ahluz Zabid di halaman 83, beliau katakan, faslut tasi', fasal yang ke-9, fi dzikri syai' min aqwalihim liyakifal 'ammah 'alaiha fayanfiru anhum wala yaqa'u fi shibatihim. Penyebutan pendapat-pendapat mereka tentang Quran, kebid'ahan-kebid'ahannya, agar orang awam tahu kalau itu sesat, nggak benar, sehingga mereka bisa lari menjauh dan tidak terjebak oleh jaring-jaring mereka, agar tidak terseret kepada kebid'ahan mereka. Orang awam agar terselamatkan, dijelaskan kepada mereka. Sijzi, Imam rahimahullahu ta'ala. Begitu pula Asy-Syaukani
rahimahullah, Imam Syaukani dalam Tuhaf fi Madhabis Salaf halaman 30 dan berikutnya, beliau katakan hak kebenaran yang tidak diragukan lagi, tidak ada syubhatnya, bahwa yang ada padanya qurun mufaddalah, para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, mereka itu kita dianjurkan untuk mengikutinya, bersuri toladan kepada mereka. Mereka menerima ayat-ayat sifat seperti zahirnya dan sifat-sifat Allah SWT. Mereka tidak membebani diri, memaksakan diri, mentakwil-takwilkannya, menyelewengkan kepada makna lain, apalagi menolaknya tanpa ilmu yang mereka tahu. Dan ini ma'ruf dari manhaj mereka, ucapan-ucapan mereka dalam madhabnya. Nah, oleh sebab itu Syaukani sebutkan orang yang menyalahi ajaran mereka ini, dijelaskan oleh mereka penyimpangannya, diterangkan kepada orang kesesatannya, dan bahkan sarrahu, mereka terus terang. Tasrih itu artinya ya berarti nyebut namanya, apalagi pemahamannya. Nah, disebut oleh mereka agar umat tahu kalau ini menyalahi generasi terbaik, sahabat, tabi'in, atau tabi'in dan a'imah yang setelah mereka. Di mana itu mereka sebutkan terang-terangan fil majami' wal mahafil, di tempat-tempat perkumpulan orang seperti Jumat dan mahfil, tempat orang kumpul banyak seperti sholat Id misalnya, walhasil yang semacam itu. Dikala umat kumpul, dikala orang agar tahu semua, di situ disampaikan. Awam mendengar, dan itu yang dituju memang. Dijelaskan kesesatan-kesesatannya, ditahdir mereka dari itu. Nah, ini ma'ruf dari mereka, kecuali hal ini tidak menjadi ma'ruf, hal ini tidak menjadi jelas bagi orang yang Allah tutup kolbunya dan Allah menutup pula matanya sehingga nggak paham apa itu al-haq dan manhaj ahlul haq. Begitu pula setelah mereka menjelaskan kebatilan setiap yang batil menyalahi manhaj salaf, dijelaskan. Para tabi'in melakukan itu kepada Ja'ad bin Dirham, pernyataannya yang menyalahi ahlu sunnah, keluar jauh darinya. Demikian seterusnya dari masa ke masa mereka membantah itu dan mengingatkannya kepada kaum muslimin keumumannya. Begitu yang kita tahu dari para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala menjelaskan dalam perkara ini bahwasanya apa boleh ketika beliau ditanya, ahlul bid'ah itu disebut nama-namanya, apalagi kepada orang awam seperti Muhammad Hasan, Tariq Suwaidan dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh kebid'ahan. Nah, Ali Hasan, Halabi misalnya, Ibnu Turaf dan tokoh-tokoh yang lain banyak. Al-Muhim Syekh jawab, "Naam," kata Syekh. "Idza khusyiya," naam, kalau ditakuti, dikhawatirkan kesesatannya itu menjalar, menipu orang, mempengaruhi awam, sebutkan, ingatkan mereka. Karena salaf yuhadziruna sibyan minal khawarij. Bahkan para ulama salaf itu mengingatkan anak-anak kecil dari khawarij. Hati-hati dari khawarij ya, mereka itu sesat, nggak baik, orang-orang salah begini. Anak-anak kecil mereka didikte, diingatkan. Sigar.
Apa urusannya? Kalau pertanyaannya apa urusannya? Sebagian mereka katakan, kamu datang ke tempat sana, di Irian sana, wa illa di mana, di ujung dunia, kamu bicara mentahdir umat dari Ihya Turas atau dari fulan wa fulan. Nah, sementara wala mereka tahu tentang Ihya Turas, ada ghalat, itu keliru, kesalahan besar. Akhirnya kamu memperkenalkan, mempromosikan Ihya Turas kepada mereka. Lah Sibyan ngerti apa Khawarij? Anak-anak kecil ini ngapain salah mentahdir mereka? Belum lagi ini mughalafah. Ya akhi, ini zaman, ya subhanallah. Kamu di ujung dunia sana, kutub utara wailah kutub selatan, bisa mengikuti perkembangan. Ya, tinggal colok apa? Modem misalnya, buka, jebret. Kamu mau buka situs ini, bisa kamu baca. Kamu streaming, ngikuti Radio Roja, orang bisa hatta di kutub utara. Dunia sekarang, di mana yang nggak sampai kesesatan itu? Di belahan dunia mana kesesatan nggak sampai di sana? Kemudian sok katanya sono nggak tahu menau, kemudian si dai bicara mentahdir Ihya Turas, mentahdir ini, wow. Tahdil muqabbilah. Semestinya kan jazahullah khair, saudara kita fulan telah berbicara di sana, mencukupi, mewakili kita semua, sudah mengingatkan kaum muslimin di sana. Kan gitu enak, seperti Abu Hatim tadi pada Syu'bah. Terlalu jauh kalau seperti Syu'bah, surga, derajat ini paling tidak jazahullah khair. Kafi. Ini wala harf. Walau satu huruf ada pembelaan kepada ahlu sunnah. Ngakunya ahlu sunnah. Walau satu huruf kamu tegakkan untuk membela ahlu sunnah, nggak ada. Kamu mengaku ahlu sunnah. Sementara mereka sedang perang dengan ahlul batil di sana sini. Yang ada dari kamu takdil, tidak ada lain. Takdil, mukhaddilah. Kata Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, terutama anak-anak kecil ini diingatkan dari Khawarij dan yang selainnya. Terutama jika pemikiran mereka sudah sampai ke negeri itu, ke tempat itu. Salaf mengingatkan. Karena sudah mulai masuk, sudah mulai menyebar fikrahnya. Diingatkan hatta anak-anak kecil, keluarga, anak perempuan ini. Nah. Atau ada yang hilir mudik ke tempat itu, dikhawatirkan dan mencurigakan, ngirim utusan ke sana, ngirim dana ke sana, ada dai-nya ke sana, berarti kan menyebarluaskan ini sekarang. Lebih-lebih lagi harus dibicarakan, harus diangkat permasalahannya, ditahdir. Nah, kecuali kata Syekh memang mungkin kalau tidak sampai ke sana mereka, tidak sampai pemikirannya ke negeri itu, yutrokun, dibiarkan. Nah, artinya tidak dibicarakan. Si penanya kembali menanyakan kepada beliau, ya Syekh, kalau penyebutan mereka ini bisa menimbulkan mafsadah kepada si dai yang mentahdir, nanti bisa menimpa dia sesuatu yang nggak baik. Syekh jawab, mungkin kamu cukup menjelaskan fulan Khawarij, fulan takfiri, hati-hati, fulan pemikiran Khawarij. Nah, jelaskan kebenaran, oh yang hak itu begini. Misalnya terkait Khawarij, terkait pemerintah, sikap Ahlussunnah seperti apa. Nah, terangkan, cukup. Adapun yang lain, kalau memang dia ada kesesatannya, ada bid'ahnya, jelaskan. Nah,
Tetapi kalau memang dikhawatirkan tadi mafsadah, kamu tahu mereka punya kejahatan yang luar biasa, mungkin dari sisi awam bisa diprovokasi, bisa melakukan kezoliman, menyakiti kamu misalnya, atau merekanya bisa mengangkat dengan kedustaan perkara itu kepada wulatul umum, pada pemerintah. Akhirnya kamu diperadilkan, bisa-bisa kamu dipenjara dengan isu misalnya perbuatan tidak mengenakan, misalnya nama baik ini itu. Yang semisal itu, kefajiran-kefajiran mereka jika dikhawatirkan demikian, ditinggalkan. Artinya jangan sebut mereka. Kalau emang dikhawatirkan seperti itu, cukup kamu membantah kebid'ahannya saja. Oh, pendapat ini bid'ah, sesat, bukan demikian salaf. Yang kita tahu dari Quran, Sunnah dan para ulama salaf begini. Kamu jelaskan al-haq tanpa kamu harus menyentuh mereka atau tokoh-tokohnya jika dikhawatirkan kejahatan dan kefajirannya seperti tadi. Karena sebagian mereka seperti itu, fajir. Di satu sisi dia caci maki pemerintahnya habis, di sisi lain dia gunakan kekuatan pemerintah untuk menangkap ahlu sunnah, memenjarakannya, memperadilkan, ini itu apa ya? Bisa termadorotkan kamu dalam dakwah. Kalau memang itu dikhawatirkan tadi, jawaban beliau ya cukup tanpa kamu harus menyebut mereka apa nama-namanya. Itu pula yang meluruskan kepada kita bahwa cukup kamu itu membicarakan pemikiran atau manhaj tanpa harus menyentuh orangnya, padahal tidak ada madharat yang dikhawatirkan. Dan beda, satu orang yang khawatir madharat sehingga dia diam, dalam artian dia tahu dan yakin ini manhaj hak, semestinya harus dibicarakan. Itu hukum asalnya, hanya saja diam karena madharat-madharat yang dikhawatirkan tadi. Ini labat. Ada para ulama yang berbicara demikian. Tetapi yang diingkari dan menjadi permasalahan, yang dari asal memang ini diingkari, nggak boleh. Bukan karena alasan takut kejahatan mereka, tetapi memang nggak benar kata dia membicarakan itu kepada orang awam. Bukan manhaj katanya. Fitnah yang ada, memecah belah. Nah, itu berarti menyibukkan orang dari ilmu, nggak ilmiah. Menyibukkan orang dengan tahdzir, dengan ini bantahan. Berarti kan beda dengan apa yang diterangkan Syekh Ubaid. Kalau kamu seperti Syekh Ubaid, berapa banyak beliau membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan hizbiyin, ahlul batil. Maka jauh berbeda antara orang yang berbicara dengan ilmu, mengikuti ulama, a'immah sunnah, dengan yang bicara dengan hawa nafsunya sendiri. Asyahid, barakallahu fikum, seperti ditanyakan pula kepada Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah, apa termasuk manhaj salaf diam dari kesalahan para dai bid'ah, dari para hizbiyin, demi menjaga kemaslahatan tertentu, tidak mentahdzir mereka? Jawab beliau Syekh Zaid hafizahullah ta'ala wa syafa, ini ini bukan dari manhaj salaf, diam dari mereka.
dari ahlul bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahnya hanya karena alasan untuk dapat maslahat supaya simpati awam kepada kita, bukan manhaj salaf. Karena dengan itu semakin terbuka peluang kebid'ahan tersebar luas di umat, merusak masyarakat, merusak kaum muslimin. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, dalam kaidah syariat ma'ruf, menahan, menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Mendatangkan maslahat itu harapan agar kamu dapat simpati awam dengan kamu diam, tidak bantah, tidak tahdid. Sementara membantah, mentahdzib itu darul mafsadah, mencegah, proteksi, dan itu lebih didahulukan dalam kaidah syariat, kata beliau hafizahullah taala. Diammu itu memadorotkan kaum muslimin dan awam, makanya harus disampaikan tahdzir, nasihat kepada mereka. Bagi yang mampu, punya kemampuan ilmiah untuk menjelaskan itu, sebagaimana Rasulullah sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang melihat kemungkaran dari kalian, ubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan kalbunya, dan itu iman yang terlemah. Maka tersebar luasnya bid'ah dan diamnya orang dari itu semua, tidak ada pengingkaran, tidak ada tahdzir, semua itu tidak dibenarkan, tidak boleh dalam syariat Islam, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai basyiran wa nadhira, penyampai kabar gembira bagi yang taat atau menyampaikan ancaman, peringatan bagi mereka yang menolak dan mengingkari. Itu beberapa penukilan yang kita tahu dari para a'immah dan para ulama kita, salafus saleh dan para masyayikh rahimahullahu minhum man mat. Allah rahmati dari mereka yang telah meninggal dunia, wa hafizallahu man baqi, dan Allah jaga dari mereka yang masih ada, masih hidup. Yang jelas seperti kita dengar bersama tadi, tidak ada perbedaan di antara mereka, sepakat. Awam pun harus diingatkan, harus ditahdzir, tapi dengan ilmiah, dengan hikmah, dijelaskan dengan baik kepada mereka dengan mau'izatul hasanah. Itu jalur, itu jalan orang-orang yang mendahului kita dari a'immah salaf dan para a'immah dari masa ke masa hingga saat ini. Maka sa'id, orang yang bahagia yang mengikuti rombongan mereka, dan celaka, kemudian celaka, hancur, rusak orang yang menyimpang keluar dari jalur mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita cukupkan sekian. Wal'afu minkum. Tidak bisa baca pertanyaan karena nafasnya habis. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.